Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada subuh kali ini ayah bunda dapat berkumpul kita semuanya di masjid demi menunaikan salah satu ibadah yang dibebankan kepada kita kaum mukminin, kaum muslimin, yaitu salat subuh dan secara berjamaah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pada sebelumnya demi kesehatan dan waktu luang yang kemudian insyaallah akan kita pergunakan pada subuh kali ini. Semoga mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tersanjungkan, tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada muridnya para sahabat dan murid dari muridnya para sahabat, serta seluruh ulama dan kaum mukminin yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai petunjuk di dalam hidupnya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah membahas pembahasan tentang inabah terakhir, tentang inabah, yaitu rasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan terakhir ini ada 5 pembahasan, namun 2 pembahasan sebelumnya pernah kita bahas. Tidak masalah, kita akan ulangi insyaallah. Dan kemudian 3 pembahasan yang itu berkaitan dengan doa. Apa itu? Dalam kutaib usul salatah kita lanjutkan sebelum masuk kepada usul yang kedua, yaitu ma'rifatu dinillah, mengetahui, mengilmui daripada din Islam, yaitu satu aturan hidup yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka ada 5 pembahasan terakhir, yaitu dengan macam-macam ibadah, 5 macam ibadah yang terakhir, yaitu al-isti'anah. Apa itu al-isti'anah? Nanti akan kita bahas. Al-isti'anah, al-istighatsah, al-isti'adzah, al-dzabhu wan-nadhru. Dalil isti'anah, dalil daripada isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah Al-Qur'an, surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dalil yang cukup kuat dalam masalah isti'anah, meminta pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah kita meminta pertolongan kepada manusia boleh atau tidak? Karena isti'anah di dalam hadis dikatakan idza sta'anta, apabila engkau ingin meminta pertolongan, fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Lalu kepada manusia apa hukumnya? Nanti ada 3 syarat setidaknya meminta tolong kepada manusia itu ada 3 syarat. Dan ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam syarat-syarat tersebut. Al-isti'anah
adalah meminta pertolongan. Kita bahas dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, menyembah, beribadah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in. Di situ ada dua kalimat yang diajukan. Sebetulnya kata ganti dalam bahasa Arab itu letaknya di belakang. Misalnya darabtuka, aku darabtu. Kalimat tu itu menunjukkan kepada yang mutakallim, orang yang berbicara. Ka itu domir, orang yang kemudian berada di depan kita. Domir mukhatab. Darabtuka, aku memukul engkau. Dalam bahasa Arab seperti itu. Iyyaka, iyyaka, kalimat iyyaka ini hasar, pembatas dalam bahasa Arab diletakkan di depan. Kenapa di depan? Sebetulnya Allah mampu mengatakan na'budu iyyaka, na'buduka, atau nasta'inuka. Kalimat nasta'inuka, na'buduka di dalam Al-Fatihah itu sah kalau Allah menghendaki mengatakan seperti itu. Na'buduka, kami menyembah engkau. Nasta'inuka, kami meminta pertolongan kepada engkau. Namun kenapa kemudian iyyaka? Di situ kalimat hasar, kalimat pembatas, artinya hanya yaitu kurungan dalam kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada engkau. Iyyaka na'budu, beribadah kepada engkau, wa iyyaka, dan hanya kepada engkau meminta pertolongan. Di situ ada satu pembatas, tidak ada jawaban daripada maf'ul, orang yang dimintai pertolongan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tegas tidak mempersatukan antara dirinya dengan arbab, dengan adanya sesembahan yang lain. Ada tandingan-tandingan di sisi Allah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ menarik kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan para imam harus membacanya dengan tasydid, karena kalau tidak membaca dengan tasydid artinya adalah menyembah matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di situ ada kalimat hasar, kalimat pembatas. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta pertolongan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa itu terbagi menjadi dua. Dalam doa ini agak rumit sedikit mungkin bagi ayah bunda yang mungkin tidak mempelajari bahasa Arab, tapi coba kita pahami. Dalam doa itu ada dua hal, terbagi menjadi dua. Linafsihi, bagi dirinya sendiri, itu disebut dengan doa. Bahwasanya kami berikan mukadimah terlebih dahulu. Isti'anah, meminta pertolongan. Isti'adzah, meminta kita dihindarkan dari suatu hal. Istighatsah, meminta untuk diangkat keburukan dari diri kita. Ini semuanya tercampur, tajtami'u kullaha fit talab. Masuk seluruh tiga hal ini dalam satu nama, yaitu talab. Apa disebut dengan talab? Talab itu adalah permintaan, keinginan seorang hamba. Li nafsihi, untuk dirinya sendiri disebut dengan doa. Li ghairihi disebut dengan syafaat. Syafaat siapa? Syafaat orang-orang yang diberikan izin untuk memberi syafaat dan kepada yang diizinkan untuk menerima syafaat. Rasulullah SAW diizinkan untuk memberikan syafaat, sampai Rasulullah SAW ingin mengeluarkan di akhirat nanti ketika bersujud dalam kalimat saufa yarda di dalam Al-Quran. Itu Allah kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, berfirman, cukup wahai Nabi Muhammad. Akan tetapi Rasulullah tetap kemudian bersujud sampai orang-orang yang keimanannya seperti biji dzarrah itu keluar dalam api neraka, yang saat itu di dalam api neraka namun keluar. Nah, ini satu permintaan syafaat untuk orang lain disebut dengan syafaat. Dan kemudian kalau seandainya itu meminta kepada mendapatkan jalbul masalih, mendapatkan satu manfaat dan kemaslahatan, maka itu disebut dengan isti'anah. Meminta satu hal yang maslahat disebut dengan isti'anah. Kalau berkaitan dengan daf'ul madar, menolak keburukan, maka sebelum turunnya dari keburukan tersebut, sebelum turun musibah, banjir, gempa, yang lain sebagainya, itu disebut dengan isti'adzah, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Kalau kemudian telah turun adanya banjir, gempa, tsunami, kemaksiatan yang beredar, maka di situ namanya istighatsah, untuk diangkat segala daripada musibah yang kemudian telah turun
yang sebagaimana kita saksikan sekarang, ayah bunda, Indonesia ada bencana nasional, di mana-mana terjadi bencana, dan itu adalah bima kasabat aydin nas, apa yang telah diperbuat oleh tangan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman-hukuman, dan itu pasti atas ulah tangan manusia. Kalau mungkin orang-orang biologi BMKG mungkin mengatakan bahwasanya itu adalah kasaulitas daripada perputaran dunia sekarang, daripada kejadian alam sekarang. Namun tidak, Allah mengatakan bisabab kasaba bima kasabat aydin nas, apa yang kemudian telah disebabkan oleh tangan-tangan ulah manusia, sehingga kemudian Allah memberikan bencana-bencana itu yang begitu banyak. Masuk kembali kepada isti'anah, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam dalam ayat surah Al-Fatihah hanya kepada Allah kita meminta. Namun kepada manusia kita boleh meminta, atau kepada siapapun kalau orang-orang soleh, kepada orang yang mungkin tidak soleh sekalipun itu boleh meminta. Perkara dalam 3 hal, yaitu syarat meminta pertolongan. Yang pertama, orang tersebut ayyakuna hayyan, orang yang dimintai, orang yang kemudian diminta pertolongan hayyan, hidup. Orang yang diminta pertolongan itu hidup. Artinya orang yang mati tidak diperbolehkan kita meminta tolong kepadanya. Datang ke kuburan minta tolong sama dia untuk kita dihindarkan dari segala macam penyakit, tidak mungkin. Justru mungkin mereka yang di dalam kuburan adalah sangat membutuhkan kepada kita, doa-doa kita. Artinya ini satu pembatasan, orang yang telah meninggal dunia tidak bisa diminta pertolongan. Dan kemudian ayyakuna hadiran, orang yang kemudian diminta pertolongan hadir, orang yang kemudian dia ada di hadapan kita, au fi hukmil hadir, atau dia yang berada di hadapan yang sehukum dengan keadaan hadirnya, yaitu di lewat telepon, via voice note, di telepon, video call, itu semuanya dalam hukum yang hadir. Kita menelpon dia, Pak, oh iya Pak, ini lupa saya kemarin itu saya sudah pesan ini, mohon diantar ya Pak. Itu isti'anah, meminta pertolongan kepada manusia dalam hukum yang hadir. Dia tidak hadir di depan kita, tapi semakna dengan hukum dia hadir dengan telepon. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayyakuna qadiran, orang yang diminta pertolongan itu mampu mewujudkan. Kalau misalnya salah satu cacat daripada syarat ini, maka batal, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam syirik. Minta pertolongan, kita lihat syarat yang pertama. Orang tersebut hidup, datang seseorang kepada dia misalnya gitu, minta pertolongan, saya minta tolong Dian, tolong jadikan saya orang yang bisa terbang. Dia dihukum hadir, ada di hadapan, dan kemudian dia orangnya hidup. Namun syarat yang ketiga, qadiran, dia tidak mampu. Cacat di syarat yang ketiga, tak mampu. Tolong jadikan saya terbang, tolong ringankan dosa-dosa saya, tolong datangkan manfaat, tolong kemudian, dan seperti ini dan seperti itu. Berbeda, isti'anah berbeda ketika kita meminta doa dari orang-orang soleh. Doakan Ustaz, doakan Kiai, doakan Bapak, mudah-mudahan doa daripada proyek saya mendatangkan keberkahan. Itu salah satu daripada meminta doa. Tapi meminta pertolongan, jadikan saya orang yang terampuni dosa, jadikan saya orang yang terhindarkan madarat, itu tidak bisa. Dan sekian banyak orang dalam masalah ibadah yang itu ibadah mahdhah, ibadah yang zahir, itu sering melakukannya, yaitu seperti sholat. Dia mengakui uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, mengakui keilahian Allah Subhanahu wa taala, Rabb sebagai Rabb yang mengatur segala alam. Namun kadang-kadang masalah batin masih kemudian berkaitan dengan keadaan yang syirik atau bernilai kufur. Datang kepada hal-hal yang itu sebetulnya tidak mampu. Datang kepada pohon itu hidup, tapi mampukah dia kemudian mendatangkan apa yang kita inginkan? Tidak mampu. Adanya batu-batuan, kita minta tolong, apakah diperbolehkan seperti itu? Tidak mampu. Dan isti'anah
dari syarat yang paling pokok adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah isti'adzah. Al-Qur'an surat Al-Falaq dan surat An-Nas sering dibaca nih. Bagi mungkin saudara-saudara, bapak-bapak dan ayah bunda sekalian yang mungkin sudah berumur, mungkin sering membacanya. Al-isti'adzah, meminta dihindarkan dari keburukan. Apa dalam Al-Qur'an? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, birabbil, yaitu dengan Rabbnya al-falaq. Falak itu adalah datangnya cahaya subuh. Falak, kenapa falak? Karena dia infalaqa, yaitu keadaan bumi bulat, cahaya, keadaan gelapnya bumi, kemudian datang cahaya matahari, infalaqa, menghabiskan semua yang hitam. Itu disebut dengan falaq. Namun kemudian beberapa intelek mengatakan itu subuh, seperti itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Dan yang kedua, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Rabb sebagai yang menghidupkan, sebagai yang mematikan, sebagai yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur seluruh alam termasuk diri kita. Daripada salah satu bentuk makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada manusia untuk dihindarkan dengan 3 syarat tadi. Kemudian yang ketiga, al-istighatsah. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-9, ayat yang paling utama, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Id, katakanlah dan ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian. Il tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Kemudian diberikan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bercerita tentang perang Badar. Di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai jatuh selendangnya, mengangkat tangan, mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah." Saat itu Bapak Ibu, ya ayah bunda, bahwasanya dalam keadaan 313 orang berhadapan dengan 1000 orang, 1:3 berhadapan kafir Quraisy 1000, kaum mukminin 300. Di situ kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jikalau hancur pasukan ini, maka engkau tidak akan disembah lagi." Di situ konteksnya perang. Sampai Rasulullah berdoa seperti itu, mengalir menyucur air mata beliau. Abu Bakar mengatakan, cukup, hasbuk ya Rasulullah, cukup wahai Rasulullah, sampai jatuh selendangnya. Dari situ kemudian Allah mengatakan, ingatlah ketika itu berdoa kepada Allah, meminta diangkat bala musibah dengan akan diserangnya musuh, fastajaba lakum. Istighatsah adalah satu bala, bencana, musibah yang telah turun, diminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang mampu kemudian mengangkat setiap daripada musibah tersebut. Kemudian yang keempat, az-zabahu, yaitu menyembelih. Apa yang dimaksud dengan az-zabahu? Nanti kita bahas. Pertama, dalil daripada az-zabahu. Az-zabahu dalilnya dalam hadis, man dhahaba dhabiha li ghairillah la'anallah man dhabiha li ghairillah. Allah melaknat di dalam hadis orang yang menyembelih sesuatu yang itu diperuntukkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disembelih untuk orang yang sudah meninggal, disembelih untuk jin-jin, itu semuanya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilainya syirik, menyembelih atas nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nanti syarat daripada menyembelih bagaimana. Masalah berkurban, masalah udhiyah masuk dalam az-zabahu ini. Dalil yang paling kuat adalah Al-An'am, surat Al-An'am ayat yang ke-162 dan 163. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inna salati, sesungguhnya salatku,
wa nusuki, dan nusukku ibadah mengalirkan darah untukmu, mengalirkan darah yaitu sesembelihan, wa mahyaya, dan kehidupanku dan matiku lillahi rabbil alamin. Kalimatnya lillahi rabbil alamin hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, la syarika, tidak ada tandingan persekutuan di dalam daripada perkara tersebut, dalam kehidupan, kematian, dalam menyembelih dan salat seorang muslimin. La syarika lahu wa bidzalika, dan demi itu aku diperintahkan untuk hidup di dunia. Wa bidzalika umirtu, dan demi hal-hal seperti itu tidak ada tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Umirtu, aku diperintahkan. Wa ana, dan aku adalah awal muslimin, yang termasuk daripada orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam. Itu dalam doa apa Pak yang sering kita baca? Doa apa? Doa iftitah. Dari pembukaan saja dalam doa iftitah sudah sering kali kita doa seperti itu. Dan ini ada dua syarat. Pertama, daripada pengertian apa yang dimaksud dengan adzabahu. Kami tanya Bapak, yang menyembelih hewan udhiyah, hewan kurban untuk dimakan ataupun untuk kurban, itu yang menyembelih kita apa Allah, Pak? Kita apa Allah? Yang menyembelih kita apa Allah? Adik-adik Jami' Hufal, ada yang bisa jawab? Yang menyembelih, hak daripada menyembelih daripada hewan kurban, hak daripada menyembelih hewan-hewan yang untuk dimakan, itu hak Allah Subhanahu wa taala apa hak kita? Ada yang bisa jawab? Katakan saja, itu hak manusia untuk menyembelih, itu hak Allah. Baik menyembelih, maksud daripada menyembelih adzabahu adalah iraqatud dam, menumpahkan darah, biqat'i hulqum wa wajdain, yaitu iraqatud dam li izhaqir ruh. Iraqatud dam, menumpahkan darah, itu adalah perlakuan manusia. Li izhaqir ruh, menyabut ruh, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Bi qat'i hulqum, dengan memotong saluran makanan, wa wajdain, yaitu memotong saluran darah. Maka dari itu menyembelih hewan harus dua syarat ini terpenuhi, yaitu memotong hulkum, saluran daripada makanannya, dan dua daripada urat nadi di samping kiri kanan hulkum. Kalau tak tembus salah satunya, itu sebetulnya tidak diperbolehkan untuk dimakan ataupun dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jadi menyembelih hak siapa? Hak manusia untuk menumpahkan darah. Tapi daripada hak untuk mencabut ruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat daripada menyembelih dua, an-niyah lillahi taala, niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yusamma ismallah, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kadang sering juga kami ingatkan dulu di Jawa, menyembelih dan masalah makanan. Kadang kita berhati-hati untuk makan ayam, untuk makan kambing ataupun sapi, karena itu diletakkan di satu tempat. Kalau di Solo itu diletakkan mungkin di satu tempat, di satu penyembelihan, kecuali yang penyembelihan pemotongan yang itu mandiri, pemotongan ayam yang milik kaum muslimin dan tahu kita keislamannya cukup baik. Namun di daerah-daerah tertentu itu dikumpulkan jadi satu. Kalau beli daging, beli ayam, beli sapi, semuanya di tempat tersebut. Kita kadang-kadang tidak tahu. Maka salah satu daripada ustaz kami, Kiai Haji Abdullah Manaf Amin di Jawa, itu tidak ingin membeli apapun di luar kecuali kemudian masak daripada masakan istrinya sendiri, ataupun sesekali mungkin menerima daripada hal tersebut. Kadang kita dapat mungkin beliau memberikan itu kepada orang lain lagi. Kalau diberikan misalnya ayam, kadang beliau tidak menerima, tidak memakan ayam tersebut. Ada orang-orang yang memiliki sifat wara', tapi bagi dirinya sendiri tidak disampaikan pada orang lain. Kami sendiri mencoba untuk seperti itu, walaupun kami tidak serukan kepada ayah bunda sekalian, kalau beli ayam jangan misalnya di tempat yang kita ragukan, kecuali di tempat yang itu tidak
tidak kita ragukan, silakan mungkin dibeli. Karena di situ ada niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang-orang ada yang melupakan baca bismillah, terlupa. Itu dengan istihad ada beberapa pendapat, kalau dia terlupa dia muslim itu tidak masalah, tapi ada yang berpendapat kuat dia muslim tapi lupa, itu tidak boleh dimakan sembelihannya. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Kalau dia orang ahlul kitab, dia tidak mempersembahkan itu kepada selain daripada Allah, kepada Allah kalau mereka menyebut. Kalau disembahkan oleh patung-patung, disembahkan oleh yang lainnya, tidak boleh dimakan hadiah daripada kaum non-muslimin kepada kita. Namun hukum daripada sembelihan ahlul kitab itu diperbolehkan kalau seandainya kita lihat tidak mempersekutukan dengan yang lain. Kalau dia menyebutkan demi Tuhan Bapa, itu tidak diperbolehkan. Demi Tuhan anak, demi bunda ini dan itu tidak diperbolehkan. Diharamkan untuk kaum muslim memakan sembelihan daripada mereka yang tidak diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan az-zabahu. Dan kemudian yang terakhir sebelum mungkin kita tutup dengan adanya pertanyaan, masuk kepada usul yang kedua. Sebelum masuk yang kedua adalah an-nazar, yaitu nazar. Nazar itu kalau sembuh penyakitku aku akan puasa 3 hari. Nah, ini bagaimana? Kita lihat terakhir ayah bunda dalam Quran surat Al-Insan ayat yang ke-7, wa yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadhri, Allah menyebutkan di dalam Quran surah Al-Insan bagaimana penciptaan manusia belum lam yakun syai'a madhkura, tidak disebut apapun kita. Dari penciptaan dari air yang hina yang tidak menjadi apapun, kemudian ada yang dimasukkan ke dalam api neraka karena perbuatannya, ada yang dimasukkan ke dalam jannah mendapatkan air yang luar biasa, yang di bawahnya di dalam jannah tersebut mengalir sungai-sungai. Maka disebutkan orang yang melakukan ini adalah yufuna bin nadhri, orang yang membayar daripada nazar yang telah dia nazarkan. Dan kemudian ya khafuna yauman kana syarruhu mustatira, dan dia takut pada hari di saat bencana musibah itu menyebar di mana-mana. Orang yang tersebut adalah dijanjikan masuk ke dalam jannah. Yufuna bin nadhri, orang yang kebiasaan yufuna bin nadhri. Nadar ini ada terbagi dua. Nadar yang mutlak, misalnya aku akan puasa setiap bulannya ayamul bid 3 hari setiap bulannya. Itu nazar mutlak, tak diikat dengan apapun. Kalau diikat muqayyad, yang misalnya kalau disembuhkan penyakitku, diangkat penyakitku, maka aku akan puasa 3 hari berturut-turut. Ini nazar. Namun nazar muqayyad ini adalah makruh. Kenapa makruh? Dalla annahu la yurid, yaitu ini menunjukkan orang tersebut sebetulnya tidak ingin puasa 3 hari kecuali ketika penyakitnya diangkat. Kalau tak diangkat penyakitnya, dia tidak akan pernah berpuasa 3 hari. Makruh kalau sebetulnya diikat muqayyad ini. Namun boleh, tapi makruh para ulama menyebutkan. Karena di situ yang pertama tidak ada rasa raghbah, ada cinta untuk ibadah tersebut. Kalau nazar yang tidak diikat, yaitu mutlak, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mahbub, dicintai oleh Allah. Aku akan puasa 3 hari berturut-turut di ayyamul bid. Aku akan puasa Senin Kamis. Aku akan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Aku akan berinfak setiap pagi 5.000. Aku akan berinfak setiap pagi 10.000. Aku akan menginfakkan hartaku untuk pembangunan pondok, pembangunan SMP tahfidzul Quran misalnya yang sekarang sedang dibangun. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 ibadah yang kita bahas sebelum masuk kepada usul yang kedua. Kalau masuk usul yang kedua, itu tidak lama lagi selesai insyaallah usul yang kedua, dan usul ketiga masuk ke kitab yang selanjutnya. Sebelum kami tutup, barangkali ayah bunda dan jamaah sekalian ingin bertanya sesuatu daripada usul yang pertama, yaitu tentang ma'rifatullah, tentang keilmuan, kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam akidah. Silakan kalau ada yang bertanya.
Ada yang bertanya, ayah bunda sekalian, saking pahamnya atau saking beberapa tak paham? Mungkin kami husnuzan saking pahamnya. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Gimana? Bedanya hakikat tarikat, ma'rifat dan thariqah. Syariat. Perbedaan syariat, tarikat sama ma'rifat apa? Gitu. Tarikat itu dari kata thariqah, jalan. Sebetulnya orang-orang kaum mukminin yang terdahulu membuat satu misalnya thariqah, itu thariqah ada yang menyimpang di jalan Allah, ada yang kemudian dia tetap selaras dengan jalan Allah Subhanahu wa taala dalam akidah. Thariqah ada berbagai macam. Kalau dia dengan mursyid itu orang yang menunjuki daripada thariqah tersebut, kemudian diarahkan. Kalau masalah akidah, ini akidah yang betul. Allah Subhanahu wa taala seperti ini, Nabi Muhammad seperti ini, dan tidak ada nabi setelahnya. Islam seperti ini, thariqah. Dan kemudian diajarkan suluk daripada adab-adab, ketika tidur seperti apa, berpakaian seperti apa, dan seperti itu untuk mensucikan diri. Thariqah yang mendekatkan kepada kesufian dalam zuhud saja itu diperbolehkan, sebagaimana thariqah yang ada di Bukhara tempatnya lahir Imam Bukhari. Tapi yang disamarkan, yang kemudian mungkin ada nyebar juga di Indonesia, pernah kami sampaikan pada malam Jumat yang lalu, thariqah yang kemudian sesat, mengatakan manunggaling kawula Gusti, kita bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan seperti itu adalah sebuah penyimpangan. Ma'rifat adalah dari kata arafa ya'rifu ma'rifatan, yaitu daripada kata pengetahuan. Arafa kenal, mengetahui. Ma'rifat adalah salah satu bentuk pengetahuan seseorang terhadap apa? Ma'rifat, misalnya seperti itu. Syariat itu adalah salah satu bentuk sumber yang kemudian memancarkan segala daripada apa? Syariat dari kata asyara', yaitu muara itu pertemuan daripada segala sumber, dan syariat itu daripada syara' itu memancarkan adanya salat, adanya zakat, adanya umrah, adanya haji, adanya takut kepada Allah, adanya pengharapan kepada Allah, semuanya bermuara kepada syariat. Muamalah semuanya bermuara kepada syariat. Syariat itu kemudian yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada yang mengatakan hakikat juga, hakikat syariat ma'rifat, orang-orang yang melaksanakan salat itu baru syariat, itu tidak betul. Orang yang melakukan syariat dia harus ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hakikat itu tidak ditanyakan tadi ya, hakikat. Mungkin ada salah satu bentuk daripada jenjang-jenjang orang-orang dalam tasawuf, adanya hakikat. Saya sampai hakikat, mengatakan sampai pada hakikat itu apa hakikat? Haqiqah dari kata kebenaran, hakikat. Apa yang dimaksud dengan hal-hal seperti itu tidak diperbenarkan oleh Rasulullah SAW, karena tidak pernah membentuk hal-hal seperti itu. Kalian yang masih sholat, melaksanakan zakat, puasa, segala macam, itu masih syariat. Kamilah sampai ma'rifat kepada Allah, lah tinggi kajinya, misalnya seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini perlu diajarkan baca Quran dulu yang betul, tajwidnya yang betul, mungkin diperintahkan untuk sholat yang betul dulu. Karena itu daripada pokok orang-orang yang pengetahuannya kepada Allah, orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Karena iman tasdiqu bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Tak cukup di pembenaran dalam hati. Wa amal bil arkan, beramal dengan anggota tubuh, dan qaul bil lisan, dia mengatakan aku beriman kepada Allah, dibenarkan juga di dalam hatinya, ditinggalkan amal ibadah. Murji'ah masuk satu sekte yang muncul di akhir-akhir kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, berlawanan dengan Khawarij mengatakan orang yang dosa besar semuanya masuk ke dalam api neraka, kekal di dalamnya. Orang Murji'ah, kepenting kita tasdik bil qalbi, tahu Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, tidak melakukan amal ibadah terserah, tak masalah. Itu orang-orang Murji'ah. Tak berhukum dengan hukum Allah, terserah, tak masalah. Itu orang-orang sifat daripada ciri-ciri Murji'ah. Allahu a'lam bishawab. Anda lagi?
Baik Pak. Tawasul. Baik. Kemudian Bapak yang satu lagi bertanya, mungkin sekalian kami jawab. Bapak bertanya? Silakan Pak. Oh enggak. Apa hukum tawassul? Tawassul kepada Rasulullah SAW di masa hidup atau dengan keluarga daripada Rasulullah SAW yang itu diberikan satu penghargaan kepada misalnya Abbas bin Abdul Muthalib, adalah seseorang yang kedudukannya menggantikan Rasulullah di Makkah saat itu, keimanannya ditutupi, orang-orang bertawassul dengannya agar mendoakan kepada Rasulullah agar kemudian mendoakan, itu diperbolehkan. Kemudian tawassul bil amal itu diperbolehkan. Tawassul itu adalah menjadikan seseorang menjadi wasilah dengan amal, misalnya membaca Al-Quran 1 juz, kemudian kita berdoa, ya Allah, kalau seandainya aku ikhlas membaca ini, pahalanya semoga dikirimkan kepada orang tua. Itu dibahas dalam Minhah Ilahiyah fi Tahdhibi Syarh Thahawiyah, dalam akidah Thahawiyah itu dibahas Pak. Jadi tawassul dengan amal itu diperbolehkan. Bukan kemudian kita kirim doa, kirim bacaan, tidak, tapi dengan pahala seandainya kita membaca ini kemudian berpahala, bernilai ikhlas di sisimu ya Allah, semoga ini kemudian menjadikan kelapangan bagi orang tuaku di alam barzakh, misalnya seperti itu. Dan tawassul bil amal dicontohkan dengan ashabul ukhdud, orang-orang yang di dalam ukhdud, di dalam goa, yang kemudian meminta kepada Allah, orang yang kemudian telah ingin berzina tapi kemudian dengan sepupunya tersebut, sepupunya mengatakan ittaqillah, maaf, keponakannya tersebut seorang perempuan mengatakan ittaqillah wahai paman, takutlah kepada Allah. Di saat itu dia kemudian bergetar, kalimat ittaqillah tersebut dia meninggalkan. Kemudian satu lagi orang yang punya karyawan, gaji karyawannya dia pendam, kemudian dia kembangkan saking banyaknya, karyawan tersebut tidak mengetahui, sampai ketika dia datang diberikan berlipat-lipat daripada perkebunan yang sudah luas untuk karyawannya tersebut. Kemudian satu lagi orang yang ketika saat itu lebih mendahulukan kepentingan orang tua dibanding anak dan istrinya. Bertiga berdoa, kalau seandainya aku menghindarkan zina tersebut karena Engkau ya Allah, bukalah tutup daripada gua ini, terbuka sedikit. Yang kedua berdoa seperti itu juga, yang ketiga berdoa seperti itu juga. Maka tawassul bil amal itu ada pembahasannya di dalam Islam, itu diperbolehkan. Yang tak boleh bertawassul kepada orang-orang seperti yang kami sebut tadi, masuk ke dalam bab isti'anah, meminta pertolongan. Harus kepada orang yang hidup, harus kepada orang yang hadir atau dihukumi hadir dengan telepon, dan kemudian orangnya mampu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik. Ada sholat istighfar. Apakah ada dalilnya? Sholat? Kan banyak orang melakukan sholat istighfar. Baik. Allahu a'lam bishawab. Kalau untuk sholat istighotsah itu tidak ada. Namun sholat istisqa itu terbagi menjadi dua. Suatu ketika Madinah dalam keadaan kekeringan, Rasulullah SAW doa sholat istisqa. Tapi itu sebetulnya masuk ke dalam ranah istighotsah. Namun wallahu a'lam bishawab, apakah sholat tersebut dinamakan istighotsah? Istisqa menjadi dua. Yang pertama, ketika itu Madinah sangat kekeringan, dimintakan sampai turun hitam semuanya langit, turun hujan sangat lebat, 3 hari berturut-turut tidak berhenti, sampai di Ka'bah di Madinah, di Masjid Nabawi itu menggenang air. Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah, Allahumma hawalaina wa la'alaina, Allahumma hawalaina wa la'alaina, dihindarkan daripada kami, jangan di atas kami, dihindarkan daripada kami, jangan di atas kami awan-awan tersebut. Maka kemudian berkuranglah hujan, dan di saat itu mulai keadaan tidak begitu lembab lagi, mulai kering. Dan itu istisqa untuk meminta diangkat kalau seandainya ada bala musibah dari manusia. Kalau doa istighotsah bersama itu tidak kemudian dapat kami yahtaj ila dalil, butuh kepada dalil, belum kami temukan. Salat istighotsah sendiri tidak kami temukan dalilnya. Namun istisqa terbagi menjadi dua, gitu. Walaupun mungkin kami beri catatan dalam istisqa bukan diminta kepada orang tertentu, minta kepada orang tertentu yang dapat menolak daripada madarat. Pak, kami akan ada acara pesta, didatangi seseorang, orang pintar, disebut dengan orang pintar, tolong ditahan hujan hari Ahad tanggal 20, tanggal 21 Januari misalnya seperti itu. Itu tidak diperbolehkan karena
meminta istisqa atau meminta menahan hujan itu hanya dilakukan di dalam sholat, didoakan oleh seorang imam yang ketika meletakkan syal di sini dimiringkan ke sebelahnya dan kemudian berkhutbah di hadapan manusia untuk beristighfar kepada Allah. Jadi meminta ampun kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Selanjutnya, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, jikalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin membawa pena atau kertas, silakan ditulis, dan mungkin salah satu daripada santri Jami' Hufadz bisa memberikan kepada kami dan bisa kita jawab pada kajian-kajian berikutnya. Mungkin demikian pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang masalah istisqa, tentang bicara isti'anah, istighatsah dan isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semuanya dapat kita praktekkan pelan-pelan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir di saat majelis ini, dan bisa kemudian beberapa video-video yang bermanfaat itu di-share, sebagaimana kajian-kajian yang Masya Allah di Masjid Jami' di-share di beberapa tempat. Ada yang dari SDIT merekam, ada yang dari Masjid Jami' merekam, ceramah dari Ustaz Hilmi, Ustaz Faza, itu bisa di-share kepada orang-orang yang kemudian tidak hadir dalam majelis ini. Allahu a'lam bishawab. Allahu waliyut taufiq wasyadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.